warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Tafania dari kelas 8G SMPS 1 Jetis yang akan mewawancarai Kak Eka Putri Ayu Faradita, salah satu pengajar di SAIC atau MI Alam Islamic Center Ponorogo. Nah, di era sekarang itu tidak dipungkiri bahwasanya banyak banget masyarakat yang menginginkan anaknya itu bersekolah di sekolah yang berbasis tahfidz ya. Nah, sebelum itu boleh diperkenalkan dulu nih Kak, SAIC itu kayak gimana aja? Iya, terima kasih Dek Rosi atas kesempatannya gitu kan ya. Yang pertama adalah MI Alam Islamic Center Ponorogo itu adalah jenjang pendidikan dasar ya, yang di sana memadukan sisi kreatif antara ketuntasan kurikulum yang ditentukan oleh nasional dan juga kurikulum yang ada di SAIC. Nah, beberapa nilai pengembangan kurikulum yang ada di SAIC, yang pertama adalah akidah dikuatkan, yang kedua adalah adab diterapkan, kemudian tahfidz dibiasakan ya, yang tadi Dek Rosi bahas bahwasannya di SAIC atau di MI Alam itu fokus ke tahfidz. Kemudian juga ada yang namanya alam itu diakrabkan. Jadi anak-anak itu juga didekatkan dengan alam. Seperti itu. Nah, jadi SAIC itu adalah sebuah lembaga sekolahan yang basisnya itu juga program tahfidz. Nah, yang akan saya bahas di podcast kali ini. Nah, kira-kira bagaimana sih pembelajaran tahfidz di SAIC itu? Jadi memang pembelajaran tahfidz di SAIC itu lumayan menjadi pokok yang penting ya. Kemudian juga menjadi ada porsi tersendiri gitu kan. Dimana pembelajaran tahfidz itu kita lakukan setiap hari. Itu pun di jam pelajaran pagi. Kenapa kok kita pilih pagi? Karena memang untuk kemudian membiasakan anak-anak ya. Dan ketika pagi itu kan anak-anak belum terkontaminasi gitu kan, belum banyak memikirkan tentang banyak hal, kemudian mereka disuguhkan dengan Al-Quran terlebih dahulu sehingga mereka akan lebih mudah dalam menghafal. Itu pun kemudian anak-anak ketika mereka datang ya, mereka sudah dibiasakan untuk siap setoran hafalan, jadi mereka menyiapkan hafalannya dari rumah. Setelah itu mereka menghafalkan setorannya kepada ustadz atau ustadzah pengampunya. Kemudian setelah mereka menghafalkan ya, misalkan di hari Senin mereka menghafalkan 2 ayat. Setelah itu mereka akan dilatih lagi untuk hafalan yang akan diziadahkan besok. Lah, untuk hari setelahnya yang mereka akan menghafal dari hari Senin. Misalkan hari Senin dia hafalan ayat 1 dan ayat 2, maka ketika hari Selasa dia menambah 3 dan 4, dia juga akan menghafalkan dari ayat 1. Seperti itu. Jadi berarti dari pagi itu sudah siap setoran teman-teman. Jadi malamnya atau paginya juga mungkin kalau emang rajin atau gimana bisa menghafalkan langsung ya, mungkin mereka juga harus hafal terus paginya langsung setoran. Nah, setorannya itu juga per ayat ya teman-teman. Nah, terus besoknya lagi juga harus diulang dari ayat sebelumnya, nggak boleh kok cuma setoran ini gitu terus besoknya lagi cuma selanjutnya, enggak. Ternyata dari awal ayatnya itu, ayat awalnya itu, jadi nggak langsung ya. Berarti nah dari setiap harinya mengaji setoran hafalan ya. Nah, kira itu berapa ya targetnya? Kan itu tiap hari ya mengajinya, setorannya. Jadi kalau untuk target hafalannya itu di sekolah kita ketika kemudian anak-anak itu lulus ya, kita ada target sekitar 6 juz. Ya, 6 juz. Jadi anak-anak itu kemudian kalau mereka kemudian hafalannya lancar, maka insya Allah mereka bisa menetapkan hafalan 6 juz itu tadi. Dari targetnya ini kita kan bisa lihat kalau target itu bisa termasuk ke dalam unggulan. Kira-kira unggulan lainnya apa? Jadi ya keunggulan-unggulan lainnya ya kalau di kita bahwasannya yang namanya hafalan itu kan harus senantiasa dijaga gitu kan ya. Maka di kita itu ada yang namanya murojaah. Jadi murojaahnya itu juga lumayan banyak. Jadi misalkan setiap hari mereka ada setoran BMW itu adalah setoran by WhatsApp. Jadi ketika mereka pulang itu, mereka sampai rumah nanti ada jangka waktu dari mereka pulang sampai nanti sekitar jam 8 tuh mereka akan
menyetorkan hafalan yang sudah dihafalkan hari ini kayak gitu. Jadi mereka akan di rumah juga ingat selain mereka nanti murojaah sendiri. Kemudian di setiap hari Sabtu ketika kegiatan oskul itu mereka juga harus murojaah nih dari hafalan mereka hari Senin sampai hari Jumat. Setelah itu ada juga program tahfidz camp gitu kan. Di setiap semester tuh kita ada program tahfidz camp di mana mereka harus menginap dan mereka itu harus fokus dalam hafalan. Selain tahfidz camp nih, nanti ketika mereka sudah lolos setoran 1 juz ya, mereka tuh nggak cuman harus setoran sama gurunya, tetapi mereka harus ada yang namanya ujian internal dan eksternal. Jadi ini memang untuk menjaga gitu kan ya, menjaga kemungkinan anak-anak dalam menghafal dan juga kemudian itu tadi supaya anak-anak itu lebih mudah menjaga hafalannya. Berarti ada setoran dari WhatsApp, terus itu pulangnya itu juga harus murojaah sendiri ya Pak? Ya ada murojaahnya, bisa sendiri atau juga biasanya juga dibimbing oleh orang tuanya gitu. Terus setiap Sabtu itu murojaah hafalan dari Senin sampai Jumat. Terus setiap semesternya juga ada tahfidz camp di mana anak-anak itu difokuskan selama tahfidz camp itu untuk menghafal saja. Nah, kira-kira harapan untuk program tahfidz di SAIC? Harapannya adalah ya semoga semakin hari semakin baik dan target-target yang kita tentukan itu bisa tercapai, dan anak-anak itu harapannya tidak hanya kemudian menghafal gitu kan ya, tetapi dengan hafalannya itu bisa menjaga mereka gitu kan. Jadi bisa menjaga mereka baik itu dari sisi perilaku dan lain sebagainya, dan harapannya anak-anak itu lebih istiqomah dalam menghafal, dan terutama mungkin ya hafalannya itu mungkin tuh dalam artian jadi mereka nggak cuma menghafal kemudian lupa gitu kan, tetapi mereka bisa mempertahankan hafalannya dalam jangka waktu yang lebih lama, bahkan kalau bisa mungkin melebihi target yang sudah ditentukan di sekolah. Nah, itu ya kayak tajuknya juga harus Iya jelas. betul. Jadi selain itu memang juga ada program tahsin untuk kemudian mendukung tahfidznya. Jadi biar nggak cuma sekedar hafalan tapi bacaannya nggak menentu ya, tapi juga ada tes tahsin. Jadi tahsin itu adalah tes di mana anak-anak itu dikoreksi gitu kan, tajwidnya, makhraj hurufnya dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa tahu nih, kira-kira program tahfidz di SAIC itu kayak gimana. Misalnya kayak yang pertama mereka hafalannya itu setiap hari teman-teman, setiap pagi mereka harus setoran. Yang pasti sebelumnya juga harus udah hafalan, terus mereka setiap Sabtu itu nyetorin atau murojaah sama gurunya atau murojaah sendiri hafalan dari hari Senin sampai Jumat. Terus setiap semesternya juga ada tahfidz camp, yang dimana kalau pas nge-camp itu ya kita fokusin untuk menghafal saja ya, untuk menghafal. Jadi nggak ada gangguan sama sekali gitu kan ya. Terus juga ada mungkin ya bisa nggak hafal aja ya, tapi bisa menjaga gitu teman-teman. Karena kalau kita udah menghafal kita nggak boleh langsung dibiarin aja gitu ya, hafal ya hafal, bukan, tapi dihafal terus sampai ingat, harus ingat, nggak boleh lupa. Nah terus juga ada tahsin dimana gitu ya Pak, ngecek bacaannya juga harus pas teman-teman, nggak hanya hafal aja gitu. Berarti program tahfidznya ini bisa kita bilang itu berkualitas ya teman-teman, karena dimana kayak kita tiap hari setoran gitu kalau di sana ya. Nah kita berdoain aja supaya program tahfidz di SAIC ini berjalan lancar, semakin maju, terus kita bisa lebih memperkenalkan ya kayak gitu. Karena ini SAIC ini sangat bagus teman-teman ya, menurut saya juga. Terus mungkin banyak masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di lembaga yang berbasis tahfidz, ya boleh ke SAIC gitu. Apalagi di wilayah Ponorogo teman-teman ya. Nah terima kasih atas kunjungannya ya Kak Eka. Jadi saya bisa melakukan survei ya, bukan ya ini ya gitu. Untuk mengulik informasi mengenai program tahfidz di SAIC. Nah, semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.